Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom bagi Bapak Ibu Saudaraku yang mengikuti ibadah ini secara streaming. Selamat bertemu di dalam kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, Alkitab mengatakan bahwa Tuhan kita ini keselamatan kita sebagai penolong dalam kesesakan sangat teruji. Tuhan sudah terbukti. Kesetiaan Tuhan sudah dinyatakan. Dalam segala hal, Tuhan kita sanggup menolong kita. Amin saudara. Nah, berbicara tentang yang namanya kesesakan, semua orang itu pasti pernah mengalami masa-masa yang sulit dalam hidupnya. Semua orang pasti pernah mengalami yang namanya kesesakan, masa-masa yang menyesakkan. Kehidupan itu tidak selamanya berada dalam kondisi yang menyenangkan. Tapi semua itu Tuhan bisa izinkan sebenarnya untuk satu tujuan Tuhan, untuk kebaikan kita. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Maka semua hal yang terjadi ketika Tuhan izinkan itu sebenarnya untuk membawa kepada yang namanya kebaikan. Nah, kita akan melihat satu contoh. Bagaimana seseorang dia mengalami masa-masa yang menyesakkan dalam hidupnya, tapi pertolongan Tuhan itu datang dan pertolongan itu ajaib. Ketika Tuhan menolong selalu ajaib. Amin. Amin. Mari kita akan membaca kitab kita di dalam kitab 2 Raja-Raja ayat yang pasal yang keempat ayat 1 sampai 6. Saya akan bacakan secara cepat. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul dalam perikop ini yaitu minyak seorang janda. Firman Tuhan mengatakan demikian. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati. Dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu bejana-bejana kosong. Tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Nah, sampai di sini saja. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari itu perempuan ini dia mengalami permasalahan yang cukup rumit. Dia seorang janda, dia ditinggal mati suaminya dan dalam keadaan menanggung tanggungan hutang. Bukan itu saja, dikatakan bahwa kalau dia tidak bisa melunasi hutangnya, maka kedua anaknya akan diambil untuk dijadikan sebagai budak. Ini masa yang sulit bagi perempuan ini. Saya percaya setiap orang bisa mengalami masa sulit dalam hidupnya. Jangankan seorang, negara pun bisa menghadapi masa-masa yang sulit. Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita menyimak berita-berita yang sedang ada hari-hari ini, akan kita temukan bagaimana negara-negara besar mengalami resesi. Negara-negara yang tidak pernah kita perhitungkan dengan perekonomian yang maju ternyata mengalami resesi. Dan bangsa kita juga menghadapi ancaman. Hampir semua orang mengalami keadaan yang sulit. Tapi mari kita melihat bahwa kita punya Tuhan
yang sanggup melakukan perkara ajaib untuk menolong. Amin. Pertolongan kita tidak ada di dalam negara kita, tapi ada di dalam Tuhan. Amin. Mari kita akan melihat bagaimana Tuhan menolong wanita ini sehingga dia lepas dari permasalahan dan dia bisa hidup. Ketika dia mengalami permasalahan, maka dia segera datang kepada Nabi Elisa. Mari kita belajar dari perempuan ini. Mari kita datang pada Nabi Elisa. Mungkin kita berkata, Pak, Nabi Elisa sudah meninggal. Bukan berarti kemudian saja, ayo kita bareng-bareng ke kuburannya. Kuburannya juga sudah nggak ada. Saudara. Mari kita belajar dari apa yang dilakukan janda ini. Ketika dia dalam kesulitan, maka dia datang kepada Nabi Elisa. Elisa itu punya arti yang sangat bagus. Tuhan adalah keselamatan. Ketika kita diizinkan Tuhan dalam masa yang sulit, mari kita datang pada Tuhan. Karena Tuhan adalah apa? Keselamatan. Tuhan adalah keselamatan. Satu hal yang dialami oleh semua orang hari-hari ini adalah yang disebut dengan masa sukar. Masa sulit. Tapi mari kita melihat seperti perempuan ini. Mari kita datang pada Tuhan. Kenapa? Karena di dalam Tuhan ada apa? Keselamatan. Kalau saat ini Anda sedang mengalami persoalan, permasalahan, percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Sebab Tuhan kita adalah sumber keselamatan. Berbicara tentang yang namanya keselamatan. Kemarin saya singgung keselamatan pada masa dahulu, masa kini, dan masa yang akan datang. Keselamatan pada masa kemarin dalam arti begini. Ketika kita percaya, maka semua dosa dan tuntutan dosa pada masa lalu itu dibayar lunas oleh Tuhan. Kenapa? Ketika kita menyerahkan hidup kita pada Tuhan, kita dimeteraikan dengan baptisan, maka manusia lama yang berdosa itu sudah dikubur. Dan kita sudah bangkit menjadi manusia baru. Kita mengalami yang namanya pembenaran. Dan hari ini kita hidup dalam pengudusan Tuhan. Setiap saat kita dikuduskan dalam kasih-Nya, dalam firman-Nya. Sampai satu saat nanti kita akan mengalami bertemu dengan Tuhan. Di situ kemuliaan kekal itu kita akan alami. Keselamatan sempurna. Tapi juga keselamatan bicara di dalam hal yang fisik. Keselamatan rohani sudah Tuhan jamin. Tapi keselamatan soal fisik, dalam artian bagaimana? Keselamatan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam sakit penyakit, dalam kelemahan, dalam ekonomi, dalam keuangan. Kita percaya Tuhan sanggup menyelamatkan kita, amin. Tuhan itu ketika bekerja, holistik, menyeluruh, saudara. Tidak ada satupun yang luput dari pandangan Tuhan, amin. Termasuk dalam semua segi hidup kita, tidak ada satupun yang luput dari pandangan Tuhan. Dan Tuhan tahu apa yang harus Dia kerjakan untuk menolong kita. Baik keselamatan rohani maupun keselamatan fisik secara jasmani di dunia. Dalam segala persoalan hidup kita, Tuhan sanggup menolong kita. Nah, kalau hari ini banyak orang mengalami masa-masa yang sulit, mari kita keluar, saudara. Mari kita beritakan bahwa di dalam Tuhan ada pertolongan, amin. Mari kita jangan jadi orang egois. Saya mau tanya, orang egois itu disenangi apa enggak? Halo? Orang egois itu disenangi enggak? Enggak. Betul kan? Kita kalau kita ketemu orang egois, kita juga jengkel. Betul enggak? Tapi mari kita juga jangan jadi orang egois. Apa maksudnya? Ketika kita sudah mengalami pertolongan Tuhan, kita mengalami jaminan pertolongan Tuhan, mari kita jangan jadi orang egois. Jangan kita pakai sendiri, wah saya sudah selamat. Saudara yang kasih Tuhan, ketika kita dipanggil, itu tidak berhenti kepada yang namanya berkat, tapi terus berlanjut sampai yang namanya alat. Maksud saya, ketika Tuhan menyelamatkan saudara, keselamatan itu berkat sulung.
Mengikuti di belakangnya ada perlindungan, ada proteksi, ada berkat. Tapi ketika kita diselamatkan, kita diberkati, itu adalah satu alat untuk kita menjadi berkat. Seperti Abraham. Abraham dipanggil, maka Abraham diberkati. Itu otomatis. Kenapa? Karena Abraham ketika dia percaya, dia sebut anak. Bahkan dikatakan sahabat Allah. Nah kita ini sebagai anak Allah, kita diberkati, itu wajar. Sama seperti saudara, saudara punya anak, saudara memperhatikan kebutuhan anak saudara, itu wajar, betul enggak? Kita ini anak Tuhan. Dan kalau Tuhan memperhatikan kita, mencukupkan kita, itu wajar. Tapi ingat, Tuhan tidak hanya berhenti membawa kita menjadi sampai kepada diberkati, tapi menjadi alat. Tujuan saudara diberkati adalah supaya saudara jadi berkat. Amin. Jadi alat. Nabi Elisa, nama Elisa mengingatkan pada kita, Tuhan itu keselamatan. Ketika hari ini banyak orang mengalami kesukaran, ketika hari ini banyak orang mengalami masa sulit, mari kita katakan di dalam Tuhan ada keselamatan. Amin. Dalam persoalan apapun. Kalau keselamatan roh, masa kekal saja Tuhan sanggup menolong. Apalagi soal di dalam dunia, itu sangat mudah. Amin. Mari kita jangan jadi orang yang egois. Mari kita beritakan bahwa Tuhan kita sanggup menolong. Mari kita hiburkan orang-orang di sekitar kita ketika mereka mengatakan keadaan ini sulit. Mari kita hiburkan, kita punya Tuhan. Ada Tuhan yang sanggup menolong. Amin. Nah, kita akan lebih lagi lihat tentang janda ini. Nah, saudara yang kasih Tuhan, mungkin hari itu bagi kehidupan janda ini adalah satu hari yang menyesakkan. Kenapa? Dia terancam kehilangan anaknya. Kalau dia tidak bisa membayar hutangnya, maka anaknya akan diambil jadi budak. Nah, dalam hukum di Israel kuno, kalau ada seseorang, dia punya hutang dan tidak mampu membayar, maka anak itu bisa diambil untuk jadi budak, tapi setelah 7 tahun, anak itu bisa dikembalikan. Hutangnya sudah lunas. Saya mau tanya, ibu-ibu, kalau misalkan Anda menghadapi kasus seperti ini, walaupun nanti anak itu pasti kembali kepada saudara, tapi 7 tahun dia harus jadi budak orang lain, rela enggak? Rela enggak? 7 tahun balik loh. Rela enggak? Enggak rela, betul enggak? Hukum di Israel pada masa itu, kalau seseorang dia tidak bisa membayar hutang, anaknya itu bisa diambil, jadikan budak orang itu. Tapi setelah 7 tahun memang harus kembali, itu hukum. Tapi itu tetaplah satu peristiwa keadaan yang menyesakkan bagi wanita ini. Tapi mari kita belajar, saudara yang kasih Tuhan, bahwa selalu ada pertolongan Tuhan. Apa yang dapat kita pelajari? Jangan pernah menilai kasih Tuhan berdasar pada keadaan yang terjadi hari ini. Seringkali orang berkata, keadaan saya seperti ini, Tuhan lupa, Tuhan tidak mengasihi saya. Keliru, saudara. Kita jangan pernah menilai kasih Tuhan yang panjang, itu hanya berdasar keadaan yang terjadi hari ini. Saudara tahu enggak apa yang terjadi nanti setelah 1 hari dari hari ini? Apa yang saudara alami? Tahu enggak? Enggak tahu kan? Tapi Tuhan ngerti apa yang harus dia kerjakan. Seringkali orang berkata ketika hari ini mengalami sesuatu, Tuhan, kenapa kok seperti ini? Kenapa kok seperti ini? Apakah Tuhan lupa? Tuhan enggak mungkin lupa, saudara. Tuhan lupa, dunia ini hancur, betul enggak? Tuhan enggak pernah melupakan kita. Jangan pernah kita menilai kasih Tuhan yang begitu besar itu berdasar keadaan yang terjadi hari ini. Kalau hari ini kita mengalami persoalan, itu bukan berarti menggagalkan rencana Tuhan yang indah, enggak. Jangan pernah kita menilai kasih Tuhan berdasar keadaan.
Tapi mari kita belajar mengenal hati Tuhan, sehingga kita akan selalu mengerti bahwa dalam segala perkara kasih Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Alkitab mengatakan Tuhan Yesus tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya. Maka kita jangan pernah menilai kasih Tuhan itu berdasar hanya keadaan yang kita alami hari ini. Coba mari kita melihat ke belakang. Kalau kita sampai hari ini, betul enggak bahwa itu semua karena pertolongan Tuhan? Betul enggak? Maka sangat lucu kalau kita menilai kasih Tuhan itu hanya berdasar yang kita alami hari ini. Wah, saya sedih, kok mengalami susah seperti ini? Kenapa seperti ini? Apakah Tuhan sudah lupa? Apakah Tuhan sudah tidak peduli pada saya? Mari kita buang segala pemikiran itu. Percayalah bahwa Tuhan tetap punya rencana yang indah bagi kita. Bahkan saudara, persoalan itu bisa dipakai Tuhan untuk mengarahkan kita pada rencana Tuhan yang luar biasa. Mungkin kita berpikir, oh apa bisa mas? Bisa. Seringkali Tuhan izinkan bahwa sesuatu terjadi itu untuk menggiring. Menggiring itu apa ya? Kayak main bola. Cristiano Ronaldo, kalau dia bawa bola, didribble, digiring, saya mau tanya, kira-kira itu bola itu digiring, ditabrak ke wasit, atau golek ke hakim garis, atau kepada gawang lawan? Saya mau tanya, gawang lawan, sampai terjadi apa? Gol. Ketika Tuhan mengizinkan persoalan terjadi, itu bisa dipakai Tuhan untuk menggiring kita pada yang namanya gol Tuhan dalam hidup kita. Amin. Tapi seringkali kita berkata, kenapa Tuhan seperti ini? Apakah Tuhan lupa? Tuhan gak pernah lupa, saudara. Tuhan bahkan bisa pakai persoalan yang kita alami itu untuk menggiring kita pada gol yang Tuhan tetapkan bagi kita. Saya mau tanya, orang main bola itu yang dicari apa sih? Yang paling banyak tendangan bentur gawang atau bola yang masuk dalam sarang? Dan dicari apa? Bola masuk dalam gawang, betul enggak? Bukan seberapa banyak bola itu membentur tiang gawang. 100 kali bola itu membentur tiang gawang, dengan 1 kali bola itu masuk dalam jaring. Mana yang berharga? 1 kali tapi masuk dalam jaring lawan, betul enggak? Tuhan itu bisa memakai persoalan kita untuk menggiring kita pada gol yang Tuhan tetapkan dalam diri kita. Tapi kadangkala kita nggak bisa mengerti. Kadangkala kita cepat protes, mengapa ya Tuhan? Ada satu pujian dari Jericho Vocal Group, ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan, aku berseru mengapa ya Tuhan? Tapi mandek sampai di sini banyakkan orang, mengapa ya Tuhan? Kenapa ya Tuhan? Bacutnya padahal ada, nyatakan kehendakmu. Padahal Tuhan mau nyatakan kehendaknya, tapi kita cuma berhenti, apa ya Tuhan? Mengapa ya Tuhan? Akhirnya kehendak Tuhan nggak terjadi, nggak nyata. Kenapa? Kita hanya protes. Percayalah bahwa setiap persoalan itu bahkan akan membawa kita pada satu gol yang indah ketika itu Tuhan izinkan terjadi. Amin. Ada satu cerita. Pemusik bisa menempatkan diri. Nanti ada satu pujiannya. Orang ini seseorang yang punya karier bagus. Namanya Horatio Gates Spafford. Nah, biasa dipanggil dengan nama Mr. Spafford. Sudah lihat gambarnya di situ ada. Dia hidup di tahun 1870-an. Mr. Spafford ini adalah seorang pengacara dan seorang bisnismen yang sukses. Orang kagum dalam pelayanan, dia adalah seorang penatua di satu gereja dan sahabat dekat seorang penginjil yang terkenal hari itu, Mr. Dwight L. Moody. Mr. Spafford ini punya seorang istri namanya Nyonya Anna. Mereka diberkati Tuhan, mereka bahagia. Orang mengatakan, wah Mr. Spafford sukses. Dalam usia 40-an dia seorang pengacara yang berhasil
punya bisnis yang bagus, dan punya 5 anak. Anak yang pertama namanya Anna, dan anak yang terakhir diberi nama Horatio Junior. Satu pagi, setelah Mr. Spafford ini memenangkan satu sidang, mereka sedang minum teh pagi hari itu. Dengan sukacita, si kecil, anak yang ragil, Horatio Junior ini datang sambil ketawa-ketawa. Mr. Spafford minum teh dan kemudian istrinya datang, suamiku makanlah dulu. Dan dia berkata, ini cuma sayur pahit. Tuan Spafford berkata, istriku, apa yang Tuhan lakukan itu selalu manis, jangan pernah katakan pahit. Saudara catat, apa yang Tuhan lakukan selalu manis untuk kita, jangan katakan pahit. Setuju enggak? Akhirnya mereka makan pagi. Tapi apa yang terjadi, saudara? Malam itu terjadilah satu perubahan yang besar. Apa? Si kecil Horatio Junior ini kena penyakit demam berdarah. Tuan Spafford sebagai seorang yang dia terpelajar, dia ngerti, dia hubungi dokter, para medis, diberikan obat, tapi demam itu tidak turun. Dan malam itu Horatio Junior kembali ke pangkuan Bapa. Setelah anak itu dikuburkan, istrinya berkata, suamiku, kenapa Tuhan lakukan ini pada kita? Kenapa Tuhan jahat? Tuan Spafford bilang apa? Jangan katakan Tuhan jahat, Tuhan tetap baik. Beberapa waktu kemudian mereka hidup, tapi terjadilah satu hal yang lain lagi. Di tahun itu terjadi satu bencana besar di kota Chicago yang dikenal dengan nama Chicago Fire. Terjadi kebakaran seluruh kota dan lebih dari 200.000 orang meninggal. Saudara, bisnis properti yang dikelola oleh Mr. Spafford habis semua. Hartanya yang diinvestasikan terbakar semua. Istrinya berkata, suamiku, kemarin Tuhan mengambil anak kita si kecil, kenapa sekarang semua harta kita diambilnya pula? Kenapa Tuhan lakukan ini? Tapi Mr. Spafford berkata, tenanglah, Tuhan tetap mengerti yang terbaik. Sudah bisa bayangkan, saudara? Mereka belum lama kehilangan anaknya yang kecil, satu-satunya anak laki-laki, 4 kakaknya perempuan. Dan kemudian mereka kehilangan hartanya. Bisnis yang dibangun itu habis dipangkan api. Dan lebih dari puluhan ribu orang kehilangan tempat tinggal di Chicago, termasuk Mr. Spafford. Nah, waktu demi waktu, saudara, kemudian ada satu surat yang disampaikan oleh teman dekatnya, Dr. Moody. Waktu itu Dr. Moody adalah penginjil yang terkenal di Amerika. Dia mengirimi satu surat berkata kepada Spafford, sahabatku, aku sekarang ada di Inggris, mau pelayanan. Kalau engkau bisa membantu, datanglah ke sini. Mereka tinggal di New York. Dan akhirnya diuruslah tiket perjalanan ke Inggris. Saudara, mereka berempat, anaknya dengan 4 anaknya berenam mau berangkat ke Inggris untuk membantu pelayanan hamba Tuhan besar hari itu, Dr. Moody. Tapi 1 hari sebelumnya, salah satu klien dari Mr. Spafford menghubungi karena persoalan hukum yang dia hadapi. Sehingga terpaksalah dia berkata kepada istrinya, anak kamu berangkatlah dulu dengan anak-anak. Nanti setelah urusan hukum ini selesai, aku akan menyusul. Kamu sampai di sana nanti akan dijemput oleh Tuan Moody. Hotel dan semua sudah ada di sini, tiket sudah. Mereka naik kapal. Kapal yang hari itu adalah kapal yang paling mewah, saudara. SS Ville du Havre, kapal Perancis, kapal persiar yang sangat mewah.
pada tahun itu. Akhirnya pagi itu Tuan Spafford mengantar keluarganya ke pelabuhan dan mereka berangkat menuju Britania Raya, daratan Inggris. Sedangkan Tuan Spafford dia mengurusi persoalan hukum kliennya. Tapi apa yang terjadi, saudara? Sudah lihat, kapal itu di tengah badai ditabrak kapal ikan berbendera Inggris. Dari 200 orang lebih penumpang hanya 90 yang selamat. Dan salah satu yang selamat adalah Mrs. Anna. Keempat anaknya gimana? Meninggal semua. Tewas. Tenggelam di dasar laut Atlantik. Coba saudara bayangkan keempat anak kecil yang seperti ini, coba. Mereka manis kan? Tapi hari itu 4 sekaligus, saudara, tenggelam di samudera. Mereka belum lama kehilangan anak ragil, belum lama kehilangan bisnis propertinya. Hari itu 4 anaknya yang masih ada tenggelam. Dan akhirnya Mrs. Anna ini sampai di Cardiff, di Irlandia, dan dia segera mengirim telegram kepada suaminya. Dia berkata, "Save alone, aku tok sing selamat." Kira-kira, saudara tahu enggak? Di hati Mr. Spafford itu bagaimana? Dia kehilangan anak bungsu, bisnisnya habis, dan istrinya memberi kabar keempat anaknya yang masih ada meninggal semua. Kira-kira gimana? Mr. Spafford segera mengurus tiket dan dia menuju daerah ke Inggris. Di tengah laut itu, kapten kapal berkata, "Tuan Spafford, disinilah kapal yang dulu dinaiki keluargamu tenggelam. Disinilah keempat anakmu tenggelam." Ketika saudara diperhadapkan keadaan seperti itu, kira-kira apa yang saudara pikirkan? Mr. Spafford tidak berkata, "Tuhan kenapa?" Tapi muncullah satu syair. Mari Mas Erwin. Kata-kata ini yang muncul di tengah laut ketika dia diberitahu oleh kapten kapal, "Disinilah anak-anakmu meninggal."
Saudara, di tengah laut, ketika kapten kapal berkata, Tuan Sparford, disinilah kapal Duhavre itu tenggelam. Disinilah keempat anakmu tenggelam. Dia tidak berkata, Tuhan kenapa aku ambil semua anakku. Tidak berkata seperti itu, tapi dia berkata, it's well with my soul. Dan perkataan itu yang dia katakan. Dan itu jadilah lagu yang sampai hari ini dinyanyikan oleh banyak umat Tuhan di seluruh dunia. Saudara, lagu itu muncul bukan ketika Tuan Sparford di perpustakaannya. Lagu itu muncul bukan ketika dia di mimbar karena dia seorang penyampai firman. Tapi lagu itu muncul ketika dia katakan, Tuhan disinilah keempat anakmu meninggal. Lagu itu muncul ketika dia mengalami kelima anaknya diambil Tuhan. Bisnisnya diambil Tuhan. Dan dia tetap berkata, apa yang Tuhan lakukan manis. Amin. Hari ini mungkin kita mengalami keadaan seperti Tuan Sparford. Mungkin gak begitu dahsyat Tuan Sparford. Tapi mari kita belajar seperti apa yang Tuan Sparford katakan. Ketika Tuhan izinkan sesuatu terjadi, dia tidak berkata, Tuhan kenapa seperti ini? Tapi dia kata, it is well my soul. Nah, setelah kapal itu sampai di Cardiff, istrinya datang menjemput Tuan Sparford. Sudah tahu apa yang istrinya katakan? Ketika bertemu dengan Tuan Sparford, Nyonya Ana berkata, suamiku, Tuhan tidak memisahkan kita dari anak-anak kita. Tapi Tuhan membawa lebih dulu supaya nanti kita bertemu dengan anak-anak kita. Luar biasa, enggak? Dan akhirnya mereka melayani bersama dengan Tuan Moody, penginjil yang dipakai Tuhan luar biasa hari itu. Dia melayani, saudara tahu, disitulah Tuhan berkata kepada Mr. Sparford untuk menyerahkan semuanya pada Tuhan. Sejak hari itu, apa yang Tuan Sparford lakukan? Setelah dia pulang dari pelayanan, dia tidak lagi menjadi pengacara. Tapi bersama dengan istrinya dia pergi ke Yerusalem, ke Israel. Menjadi apa? Sampai mereka dipanggil Tuhan, mereka menjadi sepasang misionaris. Mereka menjadi hamba Tuhan. Mereka dedikasikan seluruh hidupnya untuk melayani Tuhan. Mereka tidak pernah berkata Tuhan ini pahit, tapi mereka berkata ini apa? Manis. Kesukaran persoalan yang terjadi ternyata menggiring Mr. Sparford dan istrinya pada level yang luar biasa, menjadi pembawa berita sukacita kebenaran. Dan mereka justru Tuhan bawa kepada umat pilihan untuk mengenalkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Luar biasa enggak, saudara? Memang it is easy to say but it is difficult to do. Mudah mengatakan tapi sukar ketika harus mengalami. Tapi mari kita belajar dari Mr. Sparford ini. Persoalan demi persoalan itu bukan perkara yang mudah yang dia alami. Tapi dia tidak pernah protes kepada Tuhan. Bahkan ketika di tempat di mana kapten kapal mengatakan, Tuhan disinilah anakmu diambil Tuhan, dia justru katakan, it is well my soul. Dan muncullah lagu yang dinyanyikan tadi. Lagu itu juga diterjemahkan dalam bahasa Jawa, saudara. Persoalan bisa dipakai Tuhan untuk membawa kita sampai goal yang Tuhan tetapkan. Amin. Maka mari kita belajar seperti Tuan Sparford ini. Nah, kembali. Persoalan tadi yang terjadi pada janda Nabi juga dipakai Tuhan untuk menggiring pada satu goal. Mereka lepas dan mereka bisa hidup mandiri. Nabi Elisa berkata, apa yang kamu punya? Sebotol minyak saja. Nabi Elisa berkata, pinjam, minta, bejana-bejana, jangan terlalu sedikit.
Setelah itu tuang minyak dalam botol itu ke dalam bejana. Sudah bisa bayangkan minyak botol dituang ke dalam bejana itu seperti ember yang besar. Sesuatu yang kecil mau dituang dalam ember, nggak nyambung. Itu manusia. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Sudah dikasih Tuhan, mari kita belajar. Temukan minyakmu. Setiap kita, mari kita temukan minyakmu. Itu bisa Tuhan pakai untuk menolong saudara. Amin. Jangan pernah menganggap sesuatu itu sepele. Sesuatu yang kecil itu bahkan bisa dipakai Tuhan untuk menolong saudara. Amin. Jangan sepelekan hal yang kecil dalam dirimu, karena itu bahkan bisa dipakai Tuhan untuk membawa saudara mengalami pertolongan yang ajaib. Cuma masalahnya seringkali kita melihat apa yang orang lain punya. Padahal Tuhan katakan, ketemukan minyakmu, jangan lihat yang orang lain punya. Kalau kita melihat orang lain yang mereka punya, kita bisa minder, saudara. Tapi mari kita belajar bahwa apa yang ada pada kita, bahkan sekalipun itu kecil, itu bisa dipakai Tuhan untuk menyatakan pertolongannya bagi kita. Mari lihat potensi saudara. Mari lihat bakat saudara. Mari lihat kemampuan saudara. Apa yang ada pada saudara, walaupun itu seperti saudara anggap kecil, itu bisa menjadi sesuatu yang besar untuk menolong saudara. Amin. Minyak juga bicara tentang yang namanya pengurapan. Apa yang saudara punya, walaupun itu kelihatannya sepele, tapi dengar, dalam pengurapan Tuhan yang tanpa batas, itu bisa dipakai untuk menyatakan hal yang besar. Amin. Kita jangan minder. Ketika Tuhan berikan saudara talenta, bakat, dan apa yang saudara punya hari ini, itu bisa dipakai Tuhan untuk membuat hal yang ajaib. Ketika orang Israel sampai ke Mara dan mereka menemukan air itu pahit, apa yang Tuhan katakan pada Musa? Lihat, di situ ada ranting. Dan ranting itu dipakai Tuhan untuk mengubah air yang pahit menjadi manis. Hari ini jangan pernah berpikir, wah saya pahit. Tapi berpikirlah bahwa Tuhan bisa membuat saudara menjadi manis. Amin. Ketika sarapan pagi hari itu Nyonya Ana berkata, sayur pahit. Mr. Papa berkata, jangan katakan pahit, apa yang Tuhan berikan, lakukan pada kita selalu manis. Dan mereka mengalami manisnya kehidupan di dalam Tuhan. Sejarah mencatat salah satu penginjil yang Tuhan kirim ke Israel, orang yang bernama Horatio Get Spafford dengan istrinya Anna Spafford. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kalau saudara mengalami keadaan, mungkin saudara anggap itu pahit, percayalah Tuhan sanggup mengubah. Amin. Apa yang saudara punya, serahkan pada Tuhan. Dalam pengurapan itu memampukan saudara akan mumpuni dalam bidang saudara. Seperti Besaliel, Aholia. Dia diurapi Tuhan dan dia mumpuni dalam bidang-bidang khusus untuk membuat peralatan bait Allah, kemah suci. Sama. Apa yang saudara punya, kemampuan saudara dalam pengurapan Tuhan, itu bisa dipakai Tuhan untuk membuat Anda mumpuni dalam bidang saudara. Dalam bidang saudara mungkin bidang bisnis, warung, bidang pendidikan, bidang teknologi ataupun yang lain. Saudara akan mumpuni di situ. Maka serahkan pada Tuhan. Pengurapan Tuhan akan membuat saudara seperti Besaliel, Aholiab. Saudara akan mumpuni di dalamnya. Di situ kita akan lihat Tuhan membawa kita pada satu hal yang manis. Amin. Mari ambil waktu sejenak. Jangan pernah kita protes pada Tuhan hari ini. Tuhan kenapa seperti ini? Mari belajar. Seperti Mr. Spafford.
Ketika Tuhan izinkan segalanya hilang, justru dia melihat Tuhan membawa dia pada satu destiny yang lebih besar.